Makanya anak sempat meneteskan air mata ketika mendengar seorang ibu menasihati anaknya dengan mengatakan, "Duhai anakku, sesungguhnya ya tempat yang paling jauh bagi seorang laki-laki, tempat yang paling perjalanan yang paling panjang, perjalanan yang paling jauh bagi seorang laki-laki adalah perjalanan ke masjid." Banyak manusia dia telah pijak negeri-negeri Eropa, negeri apa dia nggak pernah pijak, semuanya pernah dia datangi. Dipijakkan kakinya di situ, kecuali potongan bumi Allah yang namanya masjid. Langka dia memijakkan kakinya di situ. Maka perjalanan paling berat itu jamaah sekalian cintanya adalah apa? Perjalanan ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke Bogor, pergi kemana, safar kemana, rehlah kemana, tamasya kemana, gampang. Tapi untuk sholat ke masjid, melangkahkan kaki itu suatu yang sulit. Ya, orang-orang yang sukses naik ke mendaki Gunung Semeru atau apa, belum tentu ketika diajak, "Ayo kita ke masjid." Aduh saya. Tapi kalau naik gunung, keren banget. Diajak ke masjid masih berat, masih nolak-nolak, alasannya apa dan macam-macam dan subhanallah. Ya. Bahkan ada yang keji banget sebagian tukang-tukang yang kerja-kerja itu, ketika dia, "Mas, ayo sholat." "Udahlah, titip aja sama Allah, salam sama Allah," katanya. La ilaha illallah. Pakaian saya kotor, macam-macam alasan yang enggak masuk akal. Waliyahzubillah. Itu jemaah sekalian cintai. Berat perjalanan ke masjid itu, apalagi perjalanan 2 waktu, yaitu apa? Subuh dan Isya. Berat sekali. Itu bagi orang munafik berat sekali jemaah sekalian cintai karena Allah Taala. Maka kita biasakan diri kita dan anak-anak kita untuk apa? Melakukan perjalanan termulia, perjalanan terbaik yang satu langkah akan menaikkan derajat dan menghapuskan satu dosa. Makanya orang-orang salafus saleh terdahulu itu sengaja apa? Kalau pergi ke masjid, kalau masjidnya agak dekat dari rumah dia sengaja mendempetkan atau menyempitkan langkah kakinya. Biar apa? Semakin tinggi derajat dia di sisi Allah dan semakin banyak dosanya yang rontok. Dia sempitkan langkah kakinya ketika berjalan ke masjid. Subhanallah. Ya. Itu jemaah sekalian cintai perjalanan mereka. Dan tidak ada sesuatu yang paling membuat hati mereka selalu rindu dan rindu kecuali rumah Allah SWT yang namanya masjid. Sampai di antara mereka ada mengatakan, "Inilah anas bisauti usfuril masjid akthar min unsi bisauti zaujati." Aku lebih menikmati merdunya suara burung yang berkicau di masjid dibandingkan apa? Nakalnya suara rayuan istri saya di rumah. Kalau antum ditanya sekarang, mending dengar suara rayuan istri yang gombal, yang masya Allah, yang menggoda dan seterusnya, atau mendengar suara burung gereja yang ada di masjid dan seterusnya. Kalau orang sekarang ditanya, gimana dijawabnya? Mending gua dengar rayuan istri saya, Ustaz, dan seterusnya, enak dan seterusnya. Kalau mereka ditanya, mending saya dengar suara kicauan burung yang ada di masjid. Menunjukkan apa? Hati mereka itu selalu terpaut dengan masjid Allah, untuk selalu bisa meletakkan jidatnya sholat di situ untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka saya takjub ketika ada seorang laki-laki tua yang buta di timur tengah sana, itu apa? Enggak punya penuntun, jalannya agak jauh. Apa yang dia lakukan jemaah? Yang penting dia bisa selalu lancar menuju ke rumah Allah untuk sholat, letakkan jidatnya sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala. Apa yang dia lakukan? Dari tiang dekat tiang masjid bagian luar itu sampai rumahnya dia kencang apa? Tali. Untuk dia merambat setiap 5 waktu, 5 waktu sehari semalam, dia merambat lewat tali itu supaya tidak kesasar. Subhanallah. Dia merambat lewat tali itu sampai ke masjid. Lah kita mana yang melek matanya?